Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, pencinta We Read Walk with Jesus yang terkasih. Selamat Hari Raya Paskah. Pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, yang disebut juga Minggu Kerahiman, Anda akan bertemu kembali dengan saya, Pastor Yohanes Hans Handriyanto Wijaya, dalam renungan Minggu Paskah yang kedua. Dan Injil yang akan kita dengarkan adalah Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Engkau ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pencinta dan pendengar We Read Walk with Jesus yang terkasih. Minggu kedua Paskah oleh gereja dinyatakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dari Injil hari ini kita belajar seperti apa kerahiman Allah itu. Pertama-tama, kerahiman Allah itu membawa damai. Yesus tidak menegur para murid karena mereka telah lari dan meninggalkan dirinya. Yesus tidak menyalahkan mereka. Yesus memberi damai. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Yesus memberi para rasul kuasa mengampuni dosa. Roh Kudus adalah roh kasih. Dan ungkapan tertinggi kasih dari orang yang sudah dilukai adalah pengampunan. Saya tidak membenci, saya tidak membalas dendam, saya mengampuni. Kuasa kasih dalam pengampunan hanya dimiliki oleh orang-orang yang teguh dalam iman. Karena itulah Thomas tidak dibiarkan dalam keraguan oleh Tuhan Yesus. Thomas dihadapkan pada kenyataan iman. Yesus yang terluka di salib adalah Yesus yang sama yang kini bangkit. Dan tanggapan Thomas lebih daripada para murid lainnya. Ia mengakui Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Pengakuan iman yang hanya diberikan orang Yahudi kepada Yahweh Allah mereka. Thomas mengakui kealahan Yesus yang sampai saat itu belum dipahami oleh murid-murid yang lain. Jadi, kerahiman Allah bukan sekedar situasi baik-baik saja, semua tidak apa-apa, sudah diampuni, sudah dilupakan, dan hidup boleh jalan terus seperti yang dulu-dulu. Kerahiman Allah adalah daya dorong yang memberi kuasa untuk berubah, untuk bertumbuh, dari yang terluka menjadi yang mengampuni, dari yang takut menjadi yang mengasihi, dari yang tertekan jadi berani bersaksi. Ada seorang anak laki-laki berlibur di rumah kakek dan neneknya di pertanian. Dia mendapat sebuah ketapel untuk main-main di hutan. Dia berlatih dan berlatih, tapi tidak pernah berhasil mengenai sasaran. Dengan kesal dia kembali pulang untuk makan malam. Dan waktu pulang, dilihatnya bebek peliharaan neneknya. Masih dalam keadaan kesal, dibidiknya bebek itu di kepala, kena, dan matilah bebek itu. Dia terperanjat dan sedih, dan dengan panik disembunyikannya bangkai bebek dalam timbunan kayu. Tetapi dilihatnya ada kakak perempuannya yang mengawasi. Sally melihat semuanya, tetapi tidak berkata apapun. Setelah selesai makan malam, nenek berkata, "Sally, mari cuci piring." Tetapi Sally berkata, "Nenek, Johnny berkata bahwa dia ingin membantu di dapur. Bukankah begitu, Johnny?" Dan Sally berbisik, "Ingat bebek?" Jadi Johnny mencuci piring. Kemudian kakek menawarkan, bila anak-anak besok mau pergi memancing, mereka bisa ikut. Tetapi nenek berkata, "Maaf, tetapi saya perlu Sally untuk membantu menyiapkan makanan." Sally dengan tersenyum berkata, Tidak apa-apa, karena Johnny memberitahu bahwa dia ingin membantu." Kemudian ia berbisik, "Ingat bebek?" Jadi Sally pergi memancing dan Johnny tinggal di rumah. Setelah beberapa hari, Johnny mengerjakan tugas-tugasnya dan juga tugas-tugas Sally. Dan akhirnya dia tidak tahan. Ditemuinya nenek dan dia mengaku
bahwa dia telah menembak mati bebek neneknya dan dia minta ampun. Neneknya berlutut dan merangkulnya, katanya, "Sayang, aku tahu. Kamu tidak lihat bahwa aku berdiri di jendela dan melihat semuanya. Karena aku mencintaimu, aku memaafkanmu. Hanya aku heran, berapa lama engkau akan membiarkan Sally memanfaatkanmu?" Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu tentang masa lampaumu. Saya juga tidak tahu dosa apa yang dilemparkan musuh ke mukamu. Tetapi apapun itu, saya ingin memberitahu sesuatu. Yesus Kristus juga selalu di depan jendela, dan ia melihat semuanya. Dan karena ia mencintaimu, ia sudah rela menderita, wafat dan bangkit untuk menebus dosamu. Maka dia mengampunimu bila engkau memintanya. Hanya dia heran melihat berapa lama engkau membiarkan musuh memperbudakmu. Dan hal yang luar biasa adalah dia tidak hanya mengampuni, tetapi ia juga melupakan. Kuasa pengampunan Tuhan itu bukan hanya menghapus dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dan membuat kita punya kuasa untuk mengampuni juga. Kita sering mengakui sulitnya membangun sikap tobat selama masa Prapaskah yang lalu, dan kebiasaan jelek itu segera kembali sesudah Paskah. Tetapi apakah hal itu kita bawa dalam pengakuan dosa? Sakramen pengampunan adalah sakramen yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul segera sesudah Tuhan bangkit. Bukan sakramen baptis atau sakramen krisma atau sakramen yang lain. Sakramen tobat adalah kuasa, tanda kuasa belas kasih Allah kepada gereja. Kuasa itu bukan hanya nyata dalam sakramen pengampunan, tetapi juga menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Pada tahun 2016, beberapa minggu sebelum Paskah, Boko Haram menyerbu sebuah panti jompo di Yemen. Mereka membunuh beberapa penghuni panti, juga 4 suster pengelola panti. Mereka juga menculik seorang imam yang pada waktu itu beritanya simpang siur tentang keberadaannya. Ada yang mengatakan dia sudah mati disalib pada Jumat Agung yang lalu. Ada yang mengatakan dia masih hidup. Paus Fransiskus pada hari Kamis Putih tahun itu membasuh dan mencium kaki para pengungsi di Italia. Orang-orang Islam, orang Hindu, dan para pengungsi, entah apa kepercayaannya, mereka semua dibasuh dan dicium kakinya oleh Paus Fransiskus dan menyebut mereka saudara-saudari dalam kemanusiaan. Tindak pengampunan yang sangat berkuasa dan seluruh dunia mengakuinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan berbelas kasih kepada kita, Tuhan ingin kita mengalami kasih dan kerahimannya, sehingga kita dapat membagikannya juga kepada mereka-mereka yang terluka dan yang pernah melukai kita. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak.
Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang-orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya.
terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan kedua. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sciogliendo il gelo e se lo porta via. Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami, pada masa pencobaan ini kami datang kepadamu. Sebagai Bunda kami, Engkau mencintai dan mengenal kami. Tidak ada bagian dari hati kami yang tersembunyi darimu. Bunda yang berbelas kasih, betapa seringnya kami mengalami kehadiran-Mu yang membawa damai. Engkau tidak pernah berhenti membimbing kami kepada Yesus, Raja Damai. Namun, kami telah menyimpang dari jalan damai itu. Kami telah melupakan pelajaran dari tragedi abad terakhir ini, di mana jutaan orang meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Kami telah mengabaikan komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Kami telah mengkhianati impian damai banyak orang dan harapan orang muda.
Kami menjadi sakit karena keserakahan. Kami hanya memikirkan negara kami sendiri dan kepentingannya. Kami menjadi tidak peduli dan terjebak dalam kebutuhan dan kekhawatiran diri kami sendiri. Kami memilih untuk mengabaikan Tuhan, puas dengan ilusi kami, menjadi sombong dan agresif, menindas orang yang tidak bersalah, dan menimbun senjata. Kami berhenti menjadi pelayan sesama di rumah kami. Kami telah merusak taman bumi dengan perang dan dosa-dosa kami. Kami telah menghancurkan hati Bapa Surgawi yang menginginkan kami untuk menjadi saudara dan saudari. Kami menjadi tidak peduli terhadap semua orang kecuali diri kami sendiri. Sekarang dengan rasa malu kami berseru, ampuni kami Tuhan. Bunda suci, di tengah kesengsaraan dosa kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kejahatan dan perang, Engkau mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, tetapi terus memandang kami dengan cinta, selalu siap untuk mengampuni dan mengangkat kami ke kehidupan yang baru. Dia telah memberikan Engkau kepada kami dan menjadikan hati tak bernodamu sebagai tempat perlindungan Engkau kepada kami dan sebagai tempat perlindungan bagi gereja dan seluruh umat manusia. Dengan kehendak Allah yang murah hati, Engkau selalu bersama kami. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kami, Engkau ada untuk membimbing kami dengan cinta yang lembut. Sekarang kami datang kepadamu dan mengetuk pintu hatimu. Kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Di setiap zaman Engkau selalu hadir dan memanggil kami untuk bertobat. Pada masa kegelapan ini, bantu dan berilah kami damai-Mu. Katakan kepada kami sekali lagi, bukankah aku di sini? Aku adalah ibumu. Engkau mampu melepaskan ikatan hati dan waktu kami. Kepadamu kami menaruh kepercayaan kami. Kami yakin terutama di masa pencobaan, Engkau mendengarkan permohonan kami dan akan datang untuk membantu kami. Itulah yang Engkau lakukan di Kana di Galilea, ketika Engkau meminta kepada Yesus dan Dia membuat mukjizat yang pertama. Untuk menjaga kegembiraan pesta pernikahan, Engkau berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sekarang ya Bunda, ulangi kata-kata dan doa itu, karena di zaman ini kami telah kehabisan anggur harapan, sukacita telah sirna, persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami membuka hati kami untuk kekerasan dan kehancuran. Betapa kami sangat membutuhkan bantuan keibuan-Mu. Karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Bintang laut, jangan biarkan kami terdampar di tengah badai perang. Tabut perjanjian baru, berilah kami inspirasi untuk usaha-usaha dan langkah-langkah perdamaian. Ratu Surgawi, bawalah kembali damai Allah ke dunia ini. Hilangkan kebencian dan haus akan balas dendam, serta ajarkanlah kami pengampunan. Bebaskanlah kami dari perang, lindungilah dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ratu Rosari, sadarkanlah kami akan kebutuhan untuk berdoa dan mencintai. Ratu umat manusia, tunjukkanlah jalan persaudaraan kepada orang-orang. Ratu damai, curahkanlah perdamaian untuk dunia kami. Ya Bunda, semoga seruan kesedihan-Mu menggugah hati kami yang keras. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan membuat lembah yang kering oleh kebencian mekar kembali. Di tengah gemuruh senjata, semoga doa-Mu mengubah pikiran kami menjadi damai. Semoga sentuhan keibuan-Mu
menenangkan mereka yang menderita, dan melarikan diri dari hujan bom. Semoga pelukan keibuanmu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya. Semoga hatimu yang berduka cita menggerakkan kami untuk berbelas kasih dan menginspirasi kami untuk membuka pintu hati kami dan merawat saudara-saudari kami yang terluka dan tersingkir. Bunda Allah yang kudus, ketika Engkau berdiri di bawah salib, Yesus melihat murid di sisimu dan berkata, "Lihatlah anakmu." Dengan cara ini, Dia mempercayakan kami kepadamu. Kepada murid itu dan kepada setiap kami Dia berkata, "Lihatlah ibumu." Bunda Maria, saat ini kami hendak menyambutmu dalam hidup dan sejarah kami. Pada saat ini, umat manusia yang lelah dan putus asa berdiri bersamamu di bawah salib, mempercayakan diri kepadamu, dan melalui Engkau menguduskan diri bagi Kristus. Bangsa Ukraina dan Rusia yang memuliakanmu dengan cinta yang besar sekarang datang kepadamu, dikala hatimu selalu tergerak oleh belas kasih kepada mereka dan semua orang yang menderita karena perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tak bernoda, dengan sungguh-sungguh kami percayakan dan serahkan diri kami, gereja dan seluruh umat manusia, terutama Rusia dan Ukraina. Terimalah tindakan yang kami lakukan dengan penuh iman dan cinta ini. Semoga perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Kata-kata "terjadilah padaku" yang muncul dari hatimu membuka pintu sejarah bagi Raja Damai. Kami percaya bahwa melalui hatimu, kedamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami persembahkan masa depan seluruh umat manusia, kebutuhan dan harapan semua orang, kecemasan dan harapan dunia. Melalui doa-doamu, semoga belas kasih Allah tercurah atas bumi dan damai yang lembut kembali mengisi hari-hari kami. Bunda kami yang dicurahi oleh Roh Kudus, pulihkanlah kami dengan damai yang berasal dari Allah. Semoga Engkau sumber harapan hidup, mengairi kekeringan hati kami. Di dalam rahim-Mu, Yesus menjadi manusia. Bantulah kami untuk semakin memperkuat persaudaraan. Engkau yang pernah berjalan di dunia kami, sekarang bimbinglah kami pada jalan perdamaian. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya,
Haleluya.